Nah, kembali pada kasus jaring. Sebetulnya siapa sih yang paling dirugikan? Kan nggak ada sebetulnya. Siapa sih yang menjadi korban kan nggak ada sebetulnya. Kalau kemudian dalam hal ini ada pihak yang merasa dituding, dalam hal ini ikatan dokter, perhatikan bahwa kita harus masuk pada satu rejim publik ya, bahwa semua lembaga-lembaga publik itu memang harus siap untuk diskutinize, siap untuk dikritik, siap untuk kemudian harus tebal muka begitu ya, tebal muka, kuping tipis, kuping tidak boleh tipis, karena memang dia adalah lembaga publik yang harus menghadapi publik yang memang macam-macam bentuknya. Hai sahabat Trade Times ID, ketemu lagi kita di diskusi setiap pekan kita. Kali ini topiknya agak seru dengan orang, karya, dan tokoh. Tema kita pada minggu hari ini yaitu cybercrime bersama sosok tokoh kita, Bapak Profesor Dr. Adrianus Elesta Sembiring Mililea, PhD. Namanya cukup panjang, Prof. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Baik, terima kasih diundang ini. Siap, makasih banyak, Prof. Prof, di awal perbincangan setiap diskusi kita akan bicara hal-hal yang sifatnya personal. Catatan kami, Prof lahir di Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, 28 September 1966. Bisa Iya. Libra ya, Prof? Libra, betul. Zodiaknya Libra. Bisa diceritakan sedikit masa kecil dan perjalanan seorang Prof Adrianus? Silakan, Prof. Dulu itu saya anak jaksa ya. Jadi sebagaimana juga semua penegak hukum, jadi kerjanya memang muter-muter itu. Muter-muter dari kota ke kota, lahir di Bangka dan kemudian sampai di Jakarta. Nah, kemudian orang tua meninggal. Nah, maka jadilah kami besar di Jakarta sampai sekarang begitu. Nah, kemudian lalu dibesarkan oleh orang tua wanita, ibu, lalu kemudian masuk UI, menjadi pengajar UI, lalu kemudian sekolah di luar negeri, lalu kembali mengajar di UI juga. Ya. Sambil juga kemudian menduduki berbagai jabatan publik seperti di Kompolnas, di Ombudsman RI, dan ya tetap kemudian juga menjadi pengajar di UI sendiri. Begitu, Mas. Makasih, Prof. S1 FISIP UI, S2 Psikolog, S3 Legal and Criminology, Manchester Metropolitan University, lalu Kriminologi S3 Queensland, Australia. Bagaimana bisa kecantol akhirnya dengan dunia kriminolog, Prof? Ceritanya itu gimana? Sebetulnya alasannya mudah sekali, yakni saya yang penting bisa masuk UI. Kenapa? Karena kalau masuk swasta orang tua nggak sanggup. Sesimpel itu. Dan karena pada waktu itu diasumsikan bahwa kriminologi tidak populer, lalu kompetisinya juga tidak tinggi dibandingkan dengan ekonomi misalnya, maka kalau saya memilih kriminologi, kans untuk masuk lebih besar. Hitung-hitungannya mudah sekali, gitu ya. Tapi begitu masuk, lama-lama kok mantap ini, ya menarik dan menantang, maka kemudian ya terus berkarir di situ. Begitulah. Menarik sekali, Prof. Kriminologi adalah ilmu yang agak asing di Indonesia. Maksudnya bagi sebagian kalangan. Apa sih sebenarnya ilmu kriminologi itu, Prof? Bisa diceritakan, berbagi dengan kami semua. Ya, jadi kriminologi mempelajari 4 hal. Ya. Pertama adalah kejahatannya, kedua adalah tentang pelakunya, yang ketiga tentang korbannya, dan yang keempat adalah tentang reaksi atau respons. Nah, soal reaksi atau respon ini ada yang respons dari masyarakat, dari negara itu juga lalu banyak ya cabangnya. Ada yang bersifat hukum, ada yang bersifat non hukum, dan seterusnya. Nah, kriminologi sendiri arasnya bukan aras ilmu hukum, ya. Arasnya adalah aras ilmu sosial. Maka menjadi bisa dimengerti kalau kemudian letaknya kami adalah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan bukan di Fakultas Hukum, walaupun sebetulnya juga kriminologi diajarkan di Fakultas Hukum. Jadi kalau di situ saya lihat ada bukunya Gramsci itu sesuatu yang juga kami lahap itu, ya, mahasiswa kami juga harus lahap karena
ada juga pemikiran-pemikiran Gramsci yang kemudian lalu bisa dikaitkan, ya selalu harus begitu, dikaitkan dengan konteks bagaimana orang menjadi jahat dan bagaimana kemudian masyarakat juga menciptakan orang untuk menjadi jahat. Begitulah kurang lebih. Menarik sekali, Prof. Jadi ilmu kriminologi ini masuk dalam kajian sosial juga ya, fenomena sosial di masyarakat. Prof, kita masuk ke tema kita. Saat ini di dalam realitas sosial kita punya satu kesulitan baru nih, yang kehadiran yang disebut cybercrime. Jadi teknologi kita maju lebih cepat, tapi hukum kita kadang-kadang lebih lambat dibandingkan perkembangan teknologi yang ada. Kira-kira Prof, seperti apa Prof? Bisa diuraikan kepada kami? Setuju, ya. Begini melihatnya, kerepotannya adalah karena sebetulnya walaupun namanya cybercrime, tapi sebetulnya postur yang ada itu sebetulnya bukan cybercrime. Jadi untuk gampangnya kita bagi dua nih, ada kejahatan cyber, ada kejahatan terkait cyber. Nah, kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang merusak jaringan, yang mengganti password, mencuri data, ya, hacking, itu semua adalah kejahatan cyber. Sementara yang kedua adalah kejahatan terkait cyber itu misalnya pencemaran nama baik melalui dunia digital, lalu memasukkan atau menayangkan konten-konten pornografi, menipu melalui dunia media sosial, mengganti wajah akun, ya, sehingga seolah-olah misalnya menjadi akun bank tertentu dan kemudian lalu meminta orang untuk store. Nah, kalau kita bicara mengenai kejahatan cyber tadi, sebetulnya jumlahnya, kualitasnya itu jauh di bawah dari yang kedua, dari yang kejahatan terkait cyber ini. Jadi kalau kita bicara mengenai data-data di berbagai polda, maka kasus-kasus hoax, kasus tentang hate speech, kasus tentang penipuan melalui digital itu banyak sekali. Sehingga sebetulnya nggak benar juga tuh Mas mengenai sebutan cybercrime. Yang benar adalah cyber related, minimal dari sisi profil yang sekarang ini ada. Nah, saya bayangkan ketika kita bicara mengenai kejahatan cyber sendiri ketika kemudian meledak, ini juga menjadi masalah ya, karena kita semua tahu bahwa daya intrusi, ya, daya rusak dari kejahatan cyber ini luar biasa. Jadi boleh dibilang kita ini masih lumayan lah, masih blessing in disguise gitu. Kita masih berada pada wilayah cyber related saja, masih kejahatan yang terkait komputer, sehingga kemudian masih bisa didekati dengan pasal-pasal pidana, ya, penggelapan, penipuan, pencemaran nama baik, ya. Tapi begitu nanti kemudian cybercrime-nya itu meledak, wah saya kira kita akan amat kelimpungan. Demikian. Menarik sekali Prof, ulasannya. Pertanyaan lanjutan Prof, dari kejahatan cyber tadi, kita mengasumsikan dia disebut sebagai kejahatan cyber. Tadi Prof sudah sampaikan. Banyak sekali, bahkan kalau dipisah dia kejahatan dan kriminalisasi, ya. Kriminalisasi dan kejahatan itu dua sisi yang berbeda. Banyak sekali mungkin kayak artis, tokoh public figure, kelompok buzzer yang kemudian dikenakan pasal terkait undang-undang ITE. Jadi mereka ini masuk sebenarnya apakah karena kesengajaan atau apa sebenarnya Pak? Bisa diceritakan? Ya, ini masuknya tadi yang saya katakan sebagai kejahatan terkait komputer itu, ya, yang kemudian lalu menjadi, sebelum menjawab pertanyaan, ya, menjadi ironis. Mengapa? Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai Polri, mereka sudah punya kemampuan peralatan sumber daya manusia yang mampu mengatasi cybercrime tadi, yang mampu mengatasi tadi yang berbagai macam kejahatan yang bersifat mengacak-acak jaringan, gitu ya, mencuri data, gitu ya. Tapi sekarang mereka berada pada situasi idle. Kenapa? Karena tadi harus mengurusi kasus-kasus yang berada pada level ecek-ecek sebetulnya. Jadi yang tadi dicontohkan melalui kasus tadi adalah kasus yang sebetulnya tidak memerlukan satu pemikiran, seorang sumber daya manusia yang sudah dari luar negeri misalnya. Karena tadi sebetulnya ini adalah pada dasarnya adalah penipuan biasa, pencemaran nama baik biasa. Cuma kalau tadinya kita tulis surat, kita teriak-teriak di jalan gitu ya. Sekarang kita lakukan melalui Twitter misalnya, hanya itu aja gitu ya. Nah, artinya kita pindahkan saja dunia real itu ke dalam dunia maya. Nah, ini yang terjadi nih. Nah, tentu dalam hal ini ada gium nih ya, bahwa begitu satu pasal diundangkan, satu undang-undang itu dilegalkan, maka semua orang harus dianggap tahu, ya, terjadi juga begitu ya. Dan ini lalu kemudian menjadi ironis. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai mereka-mereka yang kemudian lalu
menjadi pelaku disangka sebagai pelaku hoax, pelaku hate speech. Begitu kemudian ditangkap kepolisian, dibawa ke kantor polisi, ujung-ujungnya nangis, ujung-ujungnya minta maaf, menyesal, mengatakan bahwa mereka nggak tahu, dan kelihatannya memang dari gesturnya memang gesturnya orang nggak tahu nih, gitu ya, sehingga kemudian lalu menjadi kepolisian juga kelihatannya juga sudah punya hati nurani untuk mengatakan bahwa ya sudah, kalau begitu kita ampuni saja kali ini. Jika kemudian Anda berbuat lagi, maka kemudian lalu dikenakan suatu penegakan hukum. Gitu. Saya ingin men-stressing tadi, Pak. Menarik sekali. Banyak sekali justru mereka ketika di media sosial begitu galak, begitu keras. Tapi ketika ditangkap, saya juga memperhatikan itu. Banyak yang ujung-ujungnya menangis, minta maaf, dan sebagainya. Nggak segalak di dunia realitas. Dalam kacamata kriminologi ini apa ini, Pak? Fenomena masyarakat kita ini fenomena apa? Silakan, Pak. Ya, dari beberapa orang yang sempat saya wawancari juga nih, pelaku-pelaku ya, saya diberikan akses oleh teman-teman polisi. Ketika Anda men-tweet ya, atau memposting sesuatu yang kemudian menjadi urusan, menjadi perkara, itu Anda tweetnya di mana? Saya tweetnya di kamar sendirian, Pak, ya, kamar sendirian. Saya matikan lampunya, lalu saya tutup jendela, nggak ada orang lain, maka nggak ada orang tahu, Pak. Jadi asumsi adalah bahwa asumsi fisik, dan dengan berasumsi bahwa kalau dia sudah berada dalam situasi seperti itu, maka memang nggak ada orang lain yang tahu siapa dia dan di mana dia melakukannya. Nah, itu kan cara berpikir yang amat fisik kan, yang sesungguhnya tidak demikian adanya dalam konteks dunia maya ini. Sebab dunia maya kan nggak begitu cara berpikirnya kan. Maka begitu kemudian dia ditangkap polisi, lalu respon segera adalah kok tahu ya, gitu ya. Daripada polisi tahu ya. Jadi memang amat naif sih. Kira-kira skala antara mereka yang merencanakan misalnya kelompok buzzer dengan kelompok yang karena tidak tahu tadi, atau yang belum terbiasa memindahkan realitas nyata ke dunia virtual, itu skalanya gimana, Prof? Mana yang lebih besar dari penelitian Prof atau wawancara yang Prof lakukan selama ini? Ya, jadi sambil dua, kembali tadi ya pada konteks yang cybercrime dan cyber-related crime tadi. Maka untuk yang cybercrime saja, jadi mereka yang memang mengganggu dunia digital ini dengan tadi ya mengganti password, masuk dalam jaringan, mencuri data dan seterusnya, maka 90% diantaranya adalah orang amatir sebetulnya. Orang-orang yang memang iseng aja mengganggu website orang ya, dan seterusnya gitu, iseng aja. Nah, maka bagaimana dengan konteks computer related? Juga begitu. Sebetulnya orang-orang yang amatir. Nah, amatir ini kemudian dari sisi motifnya, tapi dari segi niatnya, nah dua tuh yang dianggap sebagai kasus yang paling besar dalam hal ini. Yang pertama adalah penipuan, dan yang kedua adalah pencemaran nama baik. Makanya dalam hal penipuan pencemaran nama baik itu, ya polisi lalu berpikir-pikir untuk menggunakan dua pasal pidana dan pasal ITE ya, karena pada dasarnya keduanya bisa dikaitkan. Demikian. Prof, pasal pidana, pasal ITE, apakah sistem hukum kita sudah cukup kuat di dalam melihat dua kasus tadi, entah dia cyber yang berbasis kejahatan ataupun sekedar seperti pelanggaran hate speech dan sebagainya yang juga marak? Kira-kira sistem hukum kita sudah mampu atau gimana, Prof? Menurut pandangan seorang Prof Adrianus melihat itu? Saya membreakdownnya menjadi tiga hal. Pertama adalah sistem pembuktiannya. Ya, dalam hal ini kalau kita bicara mengenai sistem pembuktian, maka bagaimana kemudian ada soal dengan bagaimana alat bukti itu dikumpulkan, lalu kemudian bagaimana alat bukti itu disimpan. Nah, repotnya adalah bahwa kita belum memiliki ketentuan tentang bagaimana meretrieve alat bukti dan menyimpannya. Ya, jadi kalau tadi misalnya bicara mengenai adanya rekaman video yang kemudian lalu diposting, lalu kemudian sempat orang mengcapture gitu, lalu capture itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaporan kepada polisi, kemudian lalu setelah menyadari bahwa wah ini postingan ini bisa bermasalah nih, maka kemudian yang bersangkutan segera menghapusnya. Nah, bagaimana status daripada hasil capture itu belum ada orang yang mempertimbangkan, padahal itu kan alat bukti kan, ada nilai hukumnya gitu ya. Nah, maka ketika kemudian lalu misalnya sebagai contoh hakim atau pengadilan menolaknya, maka seluruh kasus kan berhenti. Ya, kalau pengadilan memang tidak menganggap itu sebagai satu kasus yang admissible, itu dapat diterima oleh pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
adalah tentang sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia yang berada dalam konteks orang yang mampu menghadirkan kasus, orang yang mampu membaca kasus dan rekonstruksinya menjadi satu kasus hukum, dan yang kemudian ada orang yang mampu mengadakan pengadilan. Nah, artinya mengadili mengenai bagaimana motifnya, bagaimana niatnya, bagaimana pemberatannya, dan seterusnya. Nah, di sini memang beda-beda nih. Saya harus bilang bahwa dalam hal ini kepolisian cukup maju ya, karena memang sebagai garda terdepan dia didukung oleh banyak pihak. Kemudian juga teman-teman dari luar negeri itu juga membantu kepolisian dalam rangka pengadaan infrastruktur yang tadi saya katakan sebagai memungkinkan Polri itu mengejar ya pelaku-pelaku bukan hanya komputer related tapi juga komputer crimes, cyber crimes sekaligus. Tapi bagaimana dengan aparat lain seperti jaksa ataupun hakim? Nah, di sini lalu ada soal nih, sehingga kemudian lalu ujung-ujungnya banyak timbul ketidakpuasan ketika kemudian digunakan undang-undang ITE. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai modalitas hukum itu sendiri. Kita bicara mengenai adanya ketentuan-ketentuan di Indonesia yang sudah bisa dibilang sebagai sudah usang. Betul. Bicara mengenai undang-undang ITE yang boleh dianggap sebagai undang-undang palu gada, ya. Apa masalahnya semua pakai undang-undang ITE itu, gitu ya? Iya, betul. Sedikit-sedikit ITE. Bagaimana, Pak? Betul. Nah, makanya kemudian sekarang ada niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Namun perhatikan, revisi niat itu sudah dikemukakan oleh Bapak Presiden sejak bulan 2 tahun 2021. Sekarang sudah mau bulan 9, belum ada apa-apanya tuh. Mengindikasikan bahwa pergerakannya lambat sekali, dan selama itu pula lalu kemudian orang lalu dikriminalisasi dengan undang-undang itu, timbul ketidakpuasan, timbul ketidakadilan, ya, sehingga kemudian wajah cybercrime Indonesia ya belum tadi kembali pada pertanyaan tadi, belum bisa disentuh oleh dunia hukum secara baik, begitu. Saya coba ke beberapa kasus, Prof. Misalnya kasus Jerings yang men-tweet beberapa pernyataan terkait COVID. Terus yang paling baru Dina Kendi, seorang artis, ketika dia masuk dia dijerat dengan undang-undang ITE utamanya pornografi. Bagaimana Prof melihat ini, motifnya apa? Sebagai seorang kriminolog kan harus dilihat motif ya. Kalau Prof membaca ini motifnya apa ini, Prof? Ya, kalau saya sih berpendapat, terutama karena pandangan saya ya, pandangan saya kan bukan pandangan hukum ya. Kalau hukum gampang, sepanjang unsur masuk beres loh, gitu ya. Ya, kriminolog dalam perspektif kriminolog. Perspektif kriminolog itu ada korban nggak? Ya, ada derita nggak yang dialami oleh orang lain? Ada ada harm ya, ada luka nggak yang dialami? Nah, kembali pada kasus Jerings. Sebetulnya siapa sih yang paling dirugikan? Kan nggak ada sebetulnya. Siapa sih yang menjadi korban? Kan nggak ada sebetulnya. Kalau kemudian dalam hal ini ada pihak yang merasa dituding, dalam hal ini ikatan dokter, perhatikan bahwa kita harus masuk pada satu rejim publik ya, bahwa semua lembaga-lembaga publik itu memang harus siap untuk di-scrutinize, siap untuk dikritik, siap untuk kemudian harus tebal muka, begitu ya, tebal muka, kuping tipis, kuping tidak boleh tipis, karena memang dia adalah lembaga publik yang harus menghadapi publik yang memang macam-macam bentuknya. Ada yang bijak, ada yang keras, ada yang celometan dan seterusnya. Masa dikit-dikit kemudian membawa ke hukum, menurut saya kok jadi nggak pas dengan esensi sebagai lembaga publik. Nah, jadi itu yang kemudian saya harapkan pada kasus Jering sebetulnya secara umum ya. Nah, pada kasus Dinar Kendi, kembali kalau kita memakai pendekatan, ada nggak pihak yang dirugikan, ada nggak pihak yang menjadi victim dalam tanda kutip gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa sesuatu yang bersifat susila, bersifat pornografi itu sesuatu yang tidak perlu ada korbannya. Nah, ini menarik juga nih, gitu ya. Tidak perlu ada korban jatuh dulu. Tidak perlu ada satu situasi di mana ada orang yang merasa menjadi korban dulu, baru kemudian hukum bertindak. Nah, pada konteks seperti itu memang bisa dimengerti kalau kemudian polisi bertindak, tadi ada value atau ada nilai-nilai kesusilaan yang hendak dicoba dilanggar oleh yang bersangkutan, sehingga betapapun ada masyarakat yang tidak mengadu, tidak merespons, nah polisi kan mengambil alih kan. Polisi kan adalah wajah hidup, gambaran hidup dari keadilan, yang merepresentasikan nilai-nilai keadilan, maka polisilah yang kemudian lalu bergerak. Gitu. Menarik sekali, Pak. Prof, sedikit orang yang berani bersuara untuk kasus misalnya pandangan soal Jerings tadi. Saya tiba-tiba merenung, ya siapa korbannya ya? Apa yang dirugikan? Kalau kita pakai kacamata kriminologi tentunya. Bagaimana ilmu kriminologi ini sendiri dijadikan sebagai
bahan bagi aparat kepolisian, bagi aparat penegak hukum kita selama ini, Prof. Utamanya dalam melihat case-case seperti Jerings. Kan pada akhirnya juga Jerings kemudian masuk dan ditahan dan sebagainya. Kira-kira seperti apa, Pak? Nah, kasus Jering memang kami nggak dilibatkan ya. Tapi betul bahwa memang sekarang polisi memandang kriminologi sebagai satu ilmu yang banyak membantu kepolisian, terutama untuk 3 hal. Pertama adalah bahwa dalam rangka membuat polisi lebih peka dalam rangka melakukan balance antara kewenangan satu pihak ya, police powers ya, dan kemudian police obligation atau kewajiban. Jadi kalau kita bicara mengenai hanya menekankan pada kewenangan saja ya, yang memang diberikan oleh hukum, maka ya lalu polisi kemudian lupa dengan kewajibannya untuk juga pada saat yang sama memberikan yang kita sebut sebagai lim yom lian ya, perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Nah, di situ lalu kriminologi bisa membantu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian polisi lebih peka terkait dengan victim atau dengan konteks korban. Jadi turunan dari kriminologi adalah viktimologi, ilmu korban, di mana kemudian kita diharapkan lebih apakah sensitif, apresiatif pada korban-korban yang memang makin beragam. Nah, polisi ketika turun ke TKP misalnya jangan hanya ngurusi pelaku dong, gitu ya, tapi juga ngurusi korbannya dan menjaga kemaslahatannya, dan jangan hanya sekedar kemudian lalu memanggil korban lagi pada saat sudah sampai di pengadilan misalnya begitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentang modus ya. Modus ini amat terkait juga dengan konteks bagaimana kita memahami kejahatannya. Banyak kejahatan yang sebetulnya terjadi yang kita sebut sebagai pendekatan rasional saja ya. Ada untung rugi, ada ekonominya. Begitu misalnya pelaku melihat bahwa kemungkinan dia tertangkap dia itu rendah, maka dilakukan. Ketika dia melihat bahwa hasil kejahatannya itu kemudian ternyata profitable, untungnya tinggi, dia lakukan. Jadi pendekatannya amat rasional. Nah, dengan kita menyadari bahwa ada ya pelaku kejahatan yang amat rasional seperti ini, maka cara mendekatinya, cara mencegahnya juga rasional juga, gitu ya. Kita tutup, kita potong jalurnya sehingga kemudian lalu orang berpendapat bahwa kalau gitu tidak ada gunanya lagi bagi saya untuk berbuat kejahatan karena toh ternyata tidak ada untungnya, atau tidak ada gunanya saya berbuat kejahatan karena hampir pasti saya akan ketangkap, gitu ya. Nah, itu yang kemudian cara berpikir itu yang kemudian kami dorong kepada teman-teman kepolisian agar dilakukan, gitu. Jadi ada pendekatan rasional bahwa ketika misalnya ada kasus, siapa korbannya. Nah, ini perspektif menarik, bukan hanya ansi ketika dia melanggar dia harus dihukum. Ini kira-kira kan dua sisi antara hukum dan kriminologi nih, Prof. Di mana titik temunya dalam kasus misalnya kalau kita membahas Undang-Undang ITE dari perspektif hukum, ITE, Undang-Undang ITE sebagai hukum dan kriminologi sebagai sebuah studi yang melihat motif tadi seperti yang Prof jelaskan. Kira-kira seperti apa itu, Pak? Memang kompleks sih. Kenapa? Karena pada konteks cybercrime memang jangan juga lupa bahwa ada lagi dua hal lain yang ikut juga mempengaruhi pertimbangan kita. Yang pertama adalah soal teknologinya. Ya, teknologi yang ada dalam dunia digital itu sendiri, yang tentu akan amat mempengaruhi ya mudah tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Sebagai contoh misalnya kalau kita berlangganan antivirus yang terakhir, maka tentu membuat kita nggak mudah untuk dikerjai sehingga menjadi korban kejahatan cybercrime khususnya pada konteks penyebaran virus misalnya. Nah, kalau kemudian kita tidak pernah mengupdate antivirus itu ya alhasil kita cepat untuk menjadi korban. Jadi dengan kata ada barrier teknologi. Yang pertama. Yang kedua adalah soal legislasi nih. Kembali soal legislasi. Sejauh mana kita kemudian memiliki kelengkapan terkait dengan dunia cyber itu sehingga kemudian lalu semua aspek bisa kita kendalikan. Sejauh ini teman-teman sekalian, sebenarnya ketika bicara mengenai cybercrime itu kita lebih bicara soal peritil-peritilnya, kejahatan-kejahatannya, tapi belum bicara soal yang kita sebut sebagai ruang cyber atau cyberspace. Jadi di cyberspace itu ada yang namanya elemen negara, non negara, ada perusahaan, ada dunia maya itu sendiri, gitu ya. Yang ini belum ada yang ngatur. Padahal kalau kita bicara mengenai misalnya berbagai kasus-kasus hackers di Indonesia, itu apakah orang yang menjadi pelakunya orang Indonesia juga? Tidak. Pelakunya adalah orang entah di mana gitu ya. Entah di mana yang begitu kemudian dipotong oleh kepolisian agar tidak kemudian terus-terusan menghacking, atau juga karena banyak juga ahli-ahli IT yang mampu memotong, dia pindah ke server yang lain. Nah,
artinya adalah bahwa sebetulnya kalau kita bermain dari segi makronya, lalu kemudian lama-lama mulai mengatur hal-hal mikro, maka sebetulnya kita akan berada pada situasi yang lebih safe, lebih aman. Ketimbang sekarang ini kita tidak bicara mengenai makronya atau dunia atau wilayah atau cyberspace-nya, tapi kita bicara mengenai bagaimana mengatur misalnya tentang bagaimana malware misalnya ya, bagaimana mengatur jangan sampai terkena DDoS ya. Kan peritel-peritel ya yang lalu akhirnya membuat kita capek loh. Gara-gara tadi sebetulnya kita belum tahu sebetulnya ada berapa sih jenis kejahatan yang bakal muncul. Contoh misalnya sekarang soal AI ya, artificial intelligence atau kita bisa sebut sebagai mesin pintar lah begitu. Satu pihak itu menarik ya, menarik dan membantu kita dalam rangka untuk mengambil satu keputusan, membuat kita sampai pada kecepatan tertentu dalam rangka bertindak dan seterusnya. Tapi juga di pihak lain keselin kan. Kita misalnya hanya karena kita sempat mengunjungi satu situs tertentu, maka kemudian tiap hari kita dibombardir dengan situs yang kurang lebih sama. Padahal kemarin kita hanya mengunjungi situs itu hanya lebih kepada iseng-iseng saja. Ya. Maka kemudian itu dibaca algoritma kita dan segera kemudian kita punya inbox dipenuhi dengan situs-situs seperti itu. Kan ngeselin kan? Nah, itu kalau cuma sekedar soal algoritma. Bagaimana kalau kemudian lalu ada niat-niat tertentu dari para pengguna AI ini untuk kemudian ngerjain kita. Contoh misalnya bank data kita diambil ya sehingga kemudian lalu kemudian semua orang yang ada di bank data kita kemudian dikerjain ya. Inilah yang mirip-mirip dikerjakan oleh pinjol itu ya, peminjaman online itu sehingga kemudian kita yang nggak punya urusan pun juga lalu kemudian ditagih oleh para fincon gitu ya, fintech sehingga kemudian lalu kita menjadi gusar karena kita juga diganggu oleh karena pinjaman yang kita nggak tahu dari mana. Gitu. Demikian itu situasinya. Saya mau masuk tadi Pak menyinggung itu. Beberapa bulan lalu beberapa situs negara kemudian itu di hacking dan juga ada situs belanja online shop ya, situs yang kemudian pencurian data pribadi itu terjadi Pak. Semakin seksi data pribadi ini. Kira-kira motif dari pencurian data pribadi apakah hanya untuk membuat jaringan customer atau ada motif lain Pak dari kejahatan cyber ini? Sejauh ini sih memang lebih bernuansa economic oriented ya, berorientasi ekonomi. Tapi bayangkan ini kalau kemudian akhirnya nanti bisa menjadi inspirasi dari para teroris gitu. Yang lalu kemudian menggunakan hal ini untuk melakukan kegiatan teror. Nah, pertanyaan adalah bahwa oke, Anda boleh menteror dan kita pasti akan mampu menahannya. Kalau iya, kalau enggak, wah kacau dunia ini ya. Saya kok berpendapat bahwa kita sebenarnya belum mampu membuat satu cyber defense yang luar biasa sehingga kemudian mampu bisa mengantisipasi bahkan mampu melakukan satu sifatnya menangkal dari awal, preemptif lah gitu ya, terkait dengan kemungkinan orang-orang yang mencoba untuk melakukan satu perusakan terhadap bank data kita ya, khususnya untuk yang bermotif teror tersebut. Nah, kalau itu terjadi repot ini. Kalau tadi kembali pada hacking terhadap device ya, wajah-wajah dari website lembaga-lembaga negara, ini kan sebetulnya memalukan kan. Kalau kita mau tarik ke situ kan memalukan ya. Kok bisa begitu? Ini kan mengindikasikan bahwa lemah sekali negara ini kalau kemudian ada pihak-pihak yang mau berbuat. Dan saya sih yakin ya bahwa pelakunya itu masih berada pada tataran main-main tuh ya, main-main amatir yang lebih mencari kepuasan saja gitu ya. Gue bisa nih, lihat nih gitu ya. Karena mereka punya komunitas kan gitu ya. Nah, andai kan saja kemudian dilakukan oleh orang-orang yang serius, profesional dan bermotif politik, waduh, saya kira memalukan bagi kita semua. Gitu. Dalam artian cyber defense kita, baik dalam konteks defense perlindungan data pribadi, sistem, dan cyber defense di dalam konteks hukum kita masih tertinggal. Atau gimana Pak? Saya sih dalam hal ini mengutip apa yang dikemukakan oleh teman-teman dari BSSN ya, Badan Sandi dan Cyber Nasional ya, karena mereka sesuai undang-undang kan memang dipercayakan sebagai focal point gitu ya. Di mana kemudian memang tidak semua mereka yang melakukan, tapi kemudian dikoordinasikan dengan semua pihak yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan cyber defense ya, pada konteksnya masing-masing. Di kepolisian ada, di TNI ada, di Kominfo juga ada dan seterusnya. Nah, kesan saya dari perbincangan teman-teman itu adalah bahwa kita memang masih
masih kayak puzzle itu belum rapi gitu ya, masih merah putih semua itu gitu, yang lalu untuk merapikannya memang perlu dana besar dan daya besar. Dalam hal ini ya harus dikatakan bahwa memang situasi pandemi dewasa ini membuat lalu kemudian kemampuan BSSN ya untuk mengkoordinasi semua pihak ini lalu menjadi terhambat karena anggaran juga kurang dan seterusnya. Jadi kembali daripada konsepsi cyberspace itu sendiri, andaikan saja itu semua sudah disepakati bahwa ini loh cyberspace, ini loh pemainnya, dan pemain itu lalu kemudian taat pada satu regulasi yang sama, itu aja udah lumayan. Masalahnya itu saja kita belum sampai pada satu konsensus tertentu. Mengapa demikian? Karena kalau kita cuma mengatur stakeholder dalam negeri sih lumayan ya, gampang itu. Tapi jangan lupa ini kan global village nih, kampung besar yang namanya dunia digital, di mana oke, kita sepakat nih, orang luar mau nggak sepakat pada hal-hal seperti itu, ya kan? Nah ini kan lalu jadi soal nih, sehingga kemudian memang tidak mudah untuk dicarikan satu solusi sih, begitu. Menarik sekali, banyak sekali ilmu baru yang saya dapat bersama Prof. Terakhir Prof, gimana sih dalam kacamata seorang Prof Adrianus melihat perlindungan? Jadi kalau bisa dilihat dari tiga sisi, perlindungan warga negara terhadap implementasi kejahatan dunia maya itu sendiri, perlindungan negara terhadap warga negara terhadap kejahatan cybercrime itu sendiri, dan kemampuan penegakan hukum maupun aparat hukum kita. Jadi tadi Prof kan dua sisi, penegak hukum dan konteks kemampuan hukum dan aparat hukum kita. Prof melihat, ya itulah mungkin kita sebut sebagai ekosistem digital kita ya, ekosistem digital kita yang belum cukup kuat dalam konteks hukum. Bagaimana Prof melihat itu? Ya, walaupun penggunaan cyber ya, walaupun cyber ini sebetulnya lebih banyak dimanifestasikan dalam bentuk dunia gadget dengan media sosialnya gitu ya. Lebih banyak itu yang kita asosiasikan dengan dunia cyber, maka sebetulnya ada situasi di mana kita belum memiliki kemampuan yang bersifat maksimal ya. Jadi memang pada satu sisi penggunaan cyber ini sudah cukup merakyat, populasinya besar, dan boleh dibilang bahwa bahkan orang Indonesia itu punya 2-3 akun sekaligus gitu ya. Tapi mengenai kegiatan pencegahannya, kegiatan penegakannya, itu pasti kegiatan yang dianggap sebagai kegiatan kelas menengah. Jadi ada satu ironi nih, penggunaannya adalah penggunaan kegiatan yang bersifat penggunaan semua, tapi begitu sudah bicara mengenai kegiatan pencegahannya, itu pasti dianggap sebagai kegiatan kelas menengah. Artinya, tidak semua orang merasa perlu untuk mengamankan diri secara cukup baik, sehingga kemudian lalu berpotensi menjadi korban. Begitu sudah bicara mengenai pengamanan, alah kita ini siapa sih? Paling yang harus diamankan kan, yang harus ganti-ganti password itu orang-orang yang punya jabatan saja, gitu kan? Yang kaya saja, kita ini siapa-siapa. Padahal sebetulnya kan bukan di situ soalnya, bahwa kita memang harus mengamankan diri kita masing-masing dengan berbagai macam cara yang tersedia dalam konteks dunia digital, sebab kita besar kecil dan seterusnya itu kita bisa berpotensi menjadi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dalam rangka penegakannya, Indonesia tidak boleh hanya dibatasi pada kota-kota besar saja ya, yang relatif misalnya polda-poldanya telah memiliki satuan cyber yang cukup kuat. Bagaimana dengan mereka-mereka yang ada di kabupaten kota yang lalu kemudian tidak dibantu dengan satuan cyber yang baik? Padahal ini begitu misalnya kita diganggu dengan mail atau dengan WA yang meminta kita agar store uang. Lalu kemudian kita minta bantu polisi untuk berseto siapa sebetulnya orang ini dan di mana dia, adanya di entah berantasan atau di kampung-kampung sana gitu. Ada pinggiran. Betul, artinya kita konsentrasinya di kota, tapi sebenarnya pelakunya ada di sana gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai bagaimana mencegah, apakah harus dimulai dari kota atau dari desa sebetulnya. Nah ini yang menurut saya situasinya. Nah yang ketiga juga aksesibilitasnya ya. Sejauh mana kemudian lalu kita dapat dengan mudah mengakses jasa-jasa hukum ini, sehingga kemudian lalu kita bisa terlindungi walaupun mungkin kita sudah terlambat karena sebetulnya yang paling bagus adalah pencegahan. Jadi karena dalam hal ini jumlah cyber satuan cyber Polri misalnya lebih banyak konsentrasi pada
kota-kota besar gitu ya, maka kemudian lalu praktis teman-teman di wilayah nggak terlindungi, dan ketika kemudian mereka menjadi korban, lalu gimana mengaksesnya, ini juga jadi soal kan, hal mana kemudian ya bisa berpotensi sebagai diskriminasi begitu. Terakhir, Prof. Sebagai penutup nih, Prof. Saya masih ingin sekali berbincang dengan Prof. Adrianus, banyak sekali ilmu yang beliau berikan. Optimiskah Prof. Adrianus terhadap sistem hukum kita bagi perlindungan cyber? Optimis atau pesimis? Mampukah kita bisa mengejar kemajuan teknologi tadi dengan sistem hukum? Tadi Prof. bicara tentang mitigasi sebelum terjadi. Pesimis. Kenapa? Karena dunia hukum ini leletnya minta ampun ya. Padahal kecepatan dunia digital, dunia TIK ya, teknologi informasi komunikasi dan informatika itu luar biasa kecepatannya. Ya, sekarang kita sudah masuk dalam era teknologi 5.0. Sementara coba lihatlah misalnya sistem dunia hukum kita masih DOS. Masih DOS. Ya, silakan. Aduh ya. Jadi nggak enak ngomongnya nih. Gak apa-apa. Kalau kita bicara mengenai beberapa profesi hukum ya, itu masih manual loh cara bekerjanya. Padahal orang-orang yang menjadi kliennya itu semua sudah pakai bank data semua, gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa kecepatannya kemudian luar biasa berbeda. Demikian juga produknya, terutama produknya ya, yang mana belum bisa mengejar-ngejar. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai malware, skimming, deface, lalu kemudian DDoS, itu semua adalah sesuatu yang ada di tataran teknologi, dan pada beberapa hal juga sudah ada kemampuan kriminalistiknya untuk mengungkapnya. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana status hukumnya ya, pasal apa yang digunakan, repot itu. Nanti ujung-ujungnya pencemaran nama baik lagi, penipuan lagi, penggelapan lagi, perusakan, baik kan? Apakah konsep perusakan dalam konteks dunia digital itu sama dengan ketika kita merusak sesuatu yang bukan milik kita, gitu ya, yang lalu kemudian membuat kita dikenakan unsur-unsur pidana? Kan beda kan. Nah, yang sekarang digunakan adalah asosiasi pasal, gitu ya. Jadi kita menggunakan asosiasi, bahkan juga ada beberapa teman menggunakan interpretasi meluas terhadap satu pasal, gitu ya. Tapi kan ini juga nggak benar ini, gitu. Karena tadi ada saja kemungkinan variasi-variasi kasus cyber itu menjadi begitu khas yang tidak bisa lagi dikenakan asosiasi yang meluas ini. Begitu. Terima kasih Prof. Adrianus, pencerahan yang baik dan sangat penting bagi kita semua, baik untuk pemerintah maupun masyarakat, menyangkut tema kita cybercrime. Saya pikir apa yang beliau jelaskan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Terima kasih Prof. sekali lagi, semoga sehat terus. Salam hormat untuk keluarga dari kami, Right Times ID. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore, Prof. Thank you.